yang nggak sadar-sadar dan tetap tidak toleran dan tidak mau menerima perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih terkait pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh Ormas Banser, teman-teman ya. Di sini saya akan menampilkan orasi dari ketua organisasi Banser ini, yaitu selain dari ketua Banser, Bapak ini adalah selaku Menteri Agama, yaitu Bapak Yakut Cholil. Dari namanya saja teman-temannya sudah susah nyebutnya. Dan di sini Bapak Yakut Cholil ini memberikan orasi atau narasi yang tidak mengenakan tentang dakwah salafi yang katanya dakwah pemecah belah umat. Di sini Bapak Yakut Cholil dengan lantang memberikan orasi kepada tentunya jamaah bansernya, yaitu Bapak Yakut Cholil ini mengatakan barang siapa yang berani memecah belah umat Islam di Indonesia ini maka wajib kita bubarkan. Pantesan di sini teman-temannya ternyata telah terbongkar kenapa ormas dari Banser ini gemar sekali membubarkan pengajian. Jadi yang tidak sepaham dengan Bapak Yakut Cholil ini, pasti Bapak Yakut ini akan memerintahkan pasukannya untuk membubarkan pengajian tersebut. Dan salah satunya pengajian salafi yang pastinya tidak sepaham dengan Bapak Yakut Cholil ini. Betul teman-temannya, sebenarnya dakwah salafi ini memang dakwah pemecah belah. Pemecah di antara hak dan batil, pemecah di antara tauhid dan syirik, dan pemecah di antara sunnah dan bid'ah. Makanya dakwah salaf ini terkenal pemecah belah umat. Ya memang betul dakwah salaf ini memang pemecah di antara tauhid dan syirik yang banyak sekali sekarang ini orang-orang lakukan, yaitu di antaranya bertabaruk ke kuburan. Oke teman-temannya, coba mari kita langsung simak saja narasi yang dilontarkan oleh Bapak Yakut Cholil ini kepada jamaahnya, yaitu Banser, yang katanya bagi siapa saja yang memecah belah umat, kita wajib untuk perangi dan kita bubarkan. Coba mari kita simak videonya. Tidak ada dalam catatan sejarah kita Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Yang ada jelas-jelas Banser ini menjaga gereja teman-teman ya, bukan menjaga pengajian. Itu yang sering kita temui di dalam sejumlah video. Yang kemarin barusan saya upload, Banser lagi mijitin biksu. Dan tentunya teman-teman juga bisa menonton video yang lain di mana Banser ini sering sekali menjaga gereja. Lanjut. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pantesan teman-temannya, banyak sekali Banser ini yang gerakan mereka itu membubarkan pengajian. Ternyata memang Bapak Yakut Cholil ini biangnya yang memberikan orasi kepada tentunya jamaah Banser tersebut. Yang tidak sepaham dengan Bapak Yakut Cholil ini langsung diarahkan untuk dilawan dan dibubarkan katanya. Itu dia narasi yang diungkapkan oleh Bapak Yakut Cholil tadi. Jadi sudah terbukti teman-teman ya, siapa sebenarnya dalam semua ini yang katanya paling toleransi di dalam agama. Di dalam video tadi Bapak Yakut Cholil ini mengatakan kita akan menjaga pengajian tersebut. Tapi masalahnya yang mereka jaga itu bukan pengajian. Yang mereka jaga itu adalah gereja. Jadi yang Bapak Yakut Cholil ini jaga itu pengajian di dalam gereja. Dan ini teman-temannya, saya punya video lagi dari seorang kurcaci. Kalau saya mengatakan dia ini seorang kurcaci yang mengaku-ngaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dimana di dalam video ini, orang ini mengatakan katanya kami telah mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan kami menerima jika ada perbedaan di antara mazhab-mazhab yang lain. Nanti kita akan bantah teman-temannya yang katanya orang ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ini dia videonya. Kenapa pengajian kami dibubarkan? Ya kita udah dari dulu toleran. Cuman kalian yang nggak sadar-sadar dan tetap tidak toleran dan tidak mau menerima perbedaan. Coba sebut satu saja video Ustaz Salafi Wahabi yang terbuka dengan perbedaan. Emang ada? Kalau ada tolong tulis di komen ya. Kami Aswaja selalu dalam menyampaikan fikih disesuaikan dengan kondisi si penanya. Atau kalau dalam suatu forum banyak orang, kami sampaikan pendapat semua imam mazhab. Di
sini dia mengatakan katanya kami sebagai bermazhab Imam Syafi'i menerima pertanyaan dari penanya yang sesuai keadaan. Jadi tergantung keadaan teman-temannya. Walaupun keadaan itu berbentuk maksiat, maka akan dibenarkan tentunya oleh orang ini. Lanjut. Tapi kalau kami hanya tahu salah satunya, misalkan dalam hal ini Syafi'iyah, maka kami sampaikan menurut Imam Syafi'i begini. Kami tidak pernah bilang ini yang paling benar, tapi beginilah yang benar menurut pemahaman kami. Keren. Bisa dibuktikan kalau mereka itu bermazhab Syafi'i? Coba kita buktikan. Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan musik, tapi mereka menghalalkan. Imam Syafi'i mengatakan makan-makan di tempat mayit itu sama dengan meratap, tapi mereka melakukan. Imam Syafi'i mewajibkan bercadar, tapi mereka tidak mau memakai cadar. Dan apakah mereka benar-benar mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau hanya ocehan saja? Dan itu jawaban saya. Kami selalu menghargai pendapat lain yang berbeda atau berseberangan dengan pendapat kami. Kalau di Salafi Wahabi, kebanyakan pendakwahnya selalu menyampaikan yang paling benar menurut mereka, sedangkan yang tidak sependapat dituduh dengan sebutan ahlul bid'ah, sesat, syirik, haram, bahkan kafir. Ya ini masalah ya. Mereka ingin diterima tapi tidak mau menerima, ingin dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain, ingin ditoleransi tapi tidak mau menoleransi perbedaan, ingin dianggap benar tapi diajak membuktikan kebenaran, mangkir terus. Maunya apa coba? Dan di sini teman-temannya saya tidak suka dengan narasi orang ini. Dia terlalu berlebihan dan membawakan narasi yang tidak ada buktinya dari dakwah salafi tersebut. Jadi kenapa saya mengatakan seperti itu tadi teman-temannya? Yang orang tadi mengatakan bahwa dakwah salafi tidak menerima perbedaan, itu salah besar. Makanya saya bilang hadir ke kajiannya agar paham apa yang disampaikan oleh dai-dai salafi tersebut. Dai-dai salafi tersebut itu sangat-sangatlah paham tentang masalah perbedaan, apalagi menyangkut masalah fikih di antara para ulama. Namun yang jadi masalah teman-temannya itu perbedaan di masalah apa? Jika perbedaan di dalam masalah akidah, tentu kami tidak mau teman-temannya bertoleransi karena menyangkut akidah. Kalau masalah fikih atau furu'iyah mungkin itu bisa saling legowo teman-temannya. Di antaranya yaitu kunut subuh. Bukan kami menolak secara mentah-mentah tentang kunut subuh tersebut. Apabila imam melakukan kunut subuh, tentu kami juga akan mengangkat tangan dan mengikuti imam tersebut. Tentu di dalam fikih-fikih yang lain teman-temannya. Dan tudingan-tudingan orang tadi tidak benar sama sekali yang mereka lontarkan, perkataan atau cacian-cacian tentang dakwah salafi tersebut. Yang mana dakwah salafi ini katanya arogan, gampang mengkafirkan, gampang membidah-bidahkan, gampang mensyirik-syirikan. Padahal kenyataannya tidak ada sama sekali. Dai-dai salafi tersebut hanya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ancaman jika kita berbuat bid'ah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis tersebut. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Cuma itu teman-temannya. Tapi mereka salah mengartikan bahwa dai-dai salafi ini gampang mengkafir-kafirkan dan membidah-bidahkan. Nah, disinilah teman-temannya saya tidak suka dengan narasi orang tadi. Makanya saya mengatakan dia layak dikatakan kurcaci yang hanya bertopeng mazhab Syafi'i. Padahal dia sendiri tidak paham tentang mazhab Syafi'i tersebut. Gayanya mengikuti mazhab Syafi'i, tapi menyelisih mazhab Syafi'i tersebut. Makanya belajar ya tentang mazhab Syafi'i yang benar. Kalau kita memang benar-benar mengikuti mazhab Imam Syafi'i tersebut. Dan saya juga pribadi teman-temannya itu sebenarnya banyak sekali mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Salah satunya saya tidak melakukan tahlilan, tidak mengikuti maulid Nabi, dan acara-acara ritual yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i juga Imam Syafi'i rahimahullah tidak melakukannya sama sekali. Kalau tidak percaya silakan baca teman-temannya kitab yang sangat fenomenal yaitu kitab karya Imam Syafi'i yaitu kitab Al-Um. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.